Hello. Kreasi di sini. Oke, nih Bam. Sekarang kita bahas apa nih? Ini tahap awal untuk perakitan. Jadi kalau kita sih lebih ngerakit dari gardan, kaki-kaki lah. Gardan depan dulu, terus nanti nyambung ke link rod. Jadi biar mudahnya masang ke si rangkanya. Iya. Kalau soalnya kalau gardan lumayan ini ya lumayan partnya agak banyak sih, agak banyak juga ini. Iya. Ini apa aja nih? Yang pertama ini kita ada servo yang tadi kita dijelasin. Ini dudukannya yang di gardan berarti kan ya? Iya, dudukan servo ini langsung nempel di gardan. Ini kita sambil lihat bukunya juga sih. Meh teh salah. Habis itu ini ada steering. Ini posisi buat di steering, tapi gimana sih ini? Steering cup sigana nyambung jeung anu luhurna tah. Oh iya. Nah. Oh ini gearnya ada dudukannya, ada housingnya ya. Housingnya ya. Bracket lah. Nah. Jadi nggak gampang ucul. Ya. Nah ini nyambung ke sini berarti ya. Dudukan. Jadi sistemnya nggak baut kutu lagi. Soalnya nggak searal. Nah ini ya paket sama steering. Nah itu hex baut buat ke ban. Ada steering rod. Ya. Ini untuk ke servo. Ya. Untuk ke servo, dari jarak servo sama steering rod tuh nggak terlalu jauh karena nempel di gardan. Mungkin beloknya bakal lebih enak. Ya. Jadi nggak narik lagi kayak D90 ya. Nah ini ada gear gardannya yang tadi, ini front shaft. Ini tuh kayak dua disatuin tuh di tengah-tengah si. Oh iya ngerti. Meureun eta ge. Ini kita siapin bearing-bearingnya. Lumayan banyak ya, ada 7 untuk ukuran 9 dan ada 4 ukuran 11. Kayaknya buat di housing gardannya kalau ukuran 11. Ya. Ini untuk di front shaft juga ada. Oke, let's go aja Bam, kita coba rakit. Pertama berarti pasang apa dulu? Ini front shaft. Ini kita front shaftnya sama ya, kanan sama kiri itu sama ukurannya, sama juga ini. Dengan cara pertama itu bearing 9. Oh, bearing 9. Nah, kita masukin terus disusul sama bearing 11. Oh, karena bearing gitu 9-nya untuk di ujung kanan dan 11 untuk di dekat si gear nantinya. Tadi balik tuh, itunya. Betul. Aman. Oh iya, videonya di luhur Sokrat. Nah, kan bener. Nurut saya tadi. Nah, ini kita masukin dulu nih itu kayak pin gitu berarti ya? Pin. Jadi kayaknya udah say goodbye lah sama ucul-ucul gardan kayaknya. Ini sama ya. Stepnya sama, masukin bearing 9 disusul sama bearing 11. Nah, udah gitu kita masukin si gear. Nah, baru gear gedenya buat yang di gardan. Ini sebenarnya kalau buat mekanismenya sih kayaknya bakal kuat. Cuma kalau ada salah satu yang copot di tengah-tengah, ribet juga bukanya ya. Iya benar. Ini tinggal masukin aja, gampang sih. Jadi kayak dia udah otomatis ngunci. Dan di sininya pakai sistem 4 baut. Iya. Di sistem 4 baut, pakai baut ukuran 28 mili. Oh, langsung dikunci ada gitu. Ada 4 biji. Oke. Nah, urang gancangkeun we nya meh ke riweuh tah. Pokoknya 4-4-nya kalian pasang situ kayaknya jadi lebih kokoh ya. Iya. Tapi lamun locot hanya kalau misalkan lepas si pin dalamnya emang agak riweuh juga. Simple ya. Oh, nah, jadi bearing 11 itu di sini untuk di tengah si housing. Iya. Oke. Terus habis ini apa, Bang?
Nah ini tuh ya kita masukin ke housing gardannya. Nah, jangan lupa juga ini kita masukin bearing 11 buat si gear ke kopel. Pasang bearing 11 berarti di situ ya. Biar Bearing nggak susah nantinya. Kalau lihat kayak gini sih kayaknya lebih paten ya. Iya. Ajeg gearnya ampeg. Ampeg. Apalagi gear pinion ini sistem baut juga nih Ahmad. Ya. Sistem baut. Oh jadi itu bautnya baut kutu bukan ini? Enggak. Oh, ini baut kita bener. pakai baut 28 mili juga. Oh baut. Jadi ampeg lah. Dalam dilihat dari sistemnya sih logisnya pasti lebih enak. Lebih aman lah ya. Mana udah metal. Yes. Kade bang. Rada lalocet ribu oge nya. Nah ini dimasukin ya gardan. Oke. Posisikan bearingnya sesuai dengan tempatnya. Ya. Jadi sampai plug and plug. PNP tanya. PNP. Bukan plug and play. Plug and plug tapi. Nah ini udah jadi nih. Ini paling penting. Ya grease atau minyak Indomie. Minyak Indomie. Grease aja minyak Indomie. Tapi ini bawaannya dikasih ini ya. Oh iya. Cek orang mah gantinya. Ini sih minyak Indomie. Grease ini sangat berpengaruh apalagi jika gardan Anda udah bocel-bocel. Jadi suaranya lebih lemes, lebih lemes, ngosot mah anggar. ngosot mah anggar. Ya tutup. Jadi ini ada 3. Ya. Nah ini ya yang kerennya tuh si casingnya lah ya. Casingnya tuh ada apa ya? Dibikin beda gitu ya. Ada ukiran-ukiran lah kayak gitu. Jadi kelihatan kayak gardan beneran. Lebih detail lah. Nggak polos. Nah untuk steering cup itu kalau misalkan kalian bingung di situ ada tulisan ada R yaitu racing lain right. Ada L jadi latching. Nah itu right sama left ya jadi nggak akan ketukar kan biasanya nu hareup maju nu tukang maju eta pengalaman pisan anu hareup mundur nu tukang maju jadi di gas ya, mondok. Mungkin yang pernah merasakan pasang gardan kebalik di gas mundur itu karena pasang gardan terbalik. Nah untuk bagian yang ada bandulnya, ada dudukan itunya itu di bagian belakang. Nah ya, ya bagian atas karena buat shock itu tuh nanti jadi dudukan si shock breakernya itu. Jadi dipasang ke atas. Benar ya kata ke atas ya? Iya benar. Pasang ke atas. Nah baut. Biasa lah mun ngebaut mah gancangkeun we guys. Sok ah. Ini sistem bautnya banyak juga ya. Jadi cukup kayak masasi nggak akan kuat gitu. Iya. Nah setelah ini kita pasang si XVD-nya itu sama ya karena nama kiri nggak akan ketukar. Nah, ini kita pasang dulu bearing untuk dudukan di si steering cup. Steering cup ya. Nah, kalau kejadian di D90 kan steering cup yang plastik itu suka lama-lama jadi chamber. Kalau di sini memungkinkan nggak bang? Kayaknya sih kalau misalkan pemakaiannya agak jorok juga kayak gitu. Tapi kalau ini kan kayaknya bossingnya juga udah besi ya, udah metal. Terus XVD juga, terus paling utama juga bearing udah metal.
Jadi kayaknya Bearing jauh ukuran sih ya 9 untuk pasang. jadi chamber. Ya. Jadi nggak usah ada lagi akal-akalan pakai solasi. Solasi. Jadi kita sama ini kiri kanan sama cara pemasangannya. Jangan lupa untuk dudukan link apa namanya itu si steering rodnya di depan. Iya. Bagian depan. Habis ini kita pasang Dudukan servo. dudukan servo dulu ya. Nah ini yang menarik ya, dudukan servonya udah menyerupai 110. Jadi pada dipasang di gardan. Oke. Jadi nggak narik body tuh. Jadi biar lebih enak juga buat ngefit body sama jarak ban. Iya. Sip. Ini emang tiap part juga sih sistemnya udah dibaut ya amat ya. Iya. Jadi kayaknya mah enak pisan ini, aduh. Harusnya sih kuat ini, harusnya kuat banget. Ngepir aku yuk baut leuwih ti 20 cc. Ini kita pasang servo. Nah, cuman Bam kalau masih misalkan kita mau upgrade servo yang agak gede gimana nih? Kira-kira pas nggak? Nah itu agak PR, mungkin bikin dudukan bracket sih. Bracket lagi berarti. Kalau space sih kayaknya masih ada ini Masih ada. untuk space. Ya. Cuma itunya emang harus bikin dudukan. Dan sayangnya ini servonya masih plastik ya. Yang masih ini, dan si ini paha servo, disebutnya paha servo. Bahasa Inggrisnya apa, kalau ada yang tahu boleh komen. Dan nyaho bahasa Inggrisnya. Pokoknya si paha servo ini ada 2 part yang kan biasanya satu nih. Langsung ya, biasanya langsung. Yang saya tahu, nggak tahu kalau ya kalian ada yang tahu boleh. Nah ini jadi kayaknya bakal pejel ini mah Pejal. Pejel dan si pakai spring juga ya? sini pakai spring, jadi kan suka ngelok, dan naonnya ngelok teh. Ngelok Ke dalam gitu. Masuk keluar. Itu masuk keluar. Ke dalam meh tengelok. Kayak Ngelok bukan kunci ya? iya, bukan kunci. Untuk steering rodnya cakep ya, bentuknya nggak cuma lurus juga. Dan untuk si ini nih ya buat ke servo ini kayaknya posisinya lurus, jadi mungkin si beloknya juga bakal lebih maksimal. Iya. Kelihatannya bakal lebih maksimal. Jadi kita nggak harus nidurin si servo. Kan biasanya yang biar belok enak itu servo harus tidur. Soalnya kalau yang D90 itu belok ke atas gitu kan, yang setir itu. Nah, jadi nih gardan depan. Oke. Mungkin di lanjutannya kita ke gardan belakang. Nah, Ngepasnya yang video. kalau gardan belakang ini partnya nggak terlalu banyak ya tadi ya, karena nggak ada steering. Nggak ada. Iya. Cuma ini yang menarik tuh ini si as gardan atau apa itu namanya, rear shaft kalau nggak Ya, salah. shaft. Si shaft ini panjang banget dan bahannya tuh tebal. Lumayan lah, mungkin kira-kira 5 mili tebalnya. Oke. Kira-kira si diameternya. Ini yang kita siapin ada apa? Ada si rear shaft, Gearnya sama berarti ya. gear Kalau sama, ukurannya depan sama ya? belakang, ukuran pinion gear juga sama, depan belakang. Ini ada link base untuk dudukan si link rod nanti. Ini ada housing atau bracket gear juga sama. Terus ini dudukan shock. Oke. Terus ada housing juga. Bentuknya udah oke sih, tapi masih plastik. Iya. Ini ada bearing lebih sedikit sih, karena nggak ada steering. Nggak ada steering cock tadi ya. Jadi bearingnya cuman 6. Kalau untuk pemasangan sih hampir Pertama sama ya. apa dulu nih Bang? Ini kita pasang pin. Oh jadi sekarang pin dulu ya?
Kalau tadi kan bearing duluan. Ya ini pin. Kalau ini buat pin dulu. Di tengah buat ganjel si Ya. gear gardan. Kita masukin. Housingnya. Hampir sama sih kayak depan. Si sistemnya. Cuma yang saya kurang paham kenapa kalau yang depan shaftnya dua shaft terpisah. Siga sholatnya dua shaft. Jika sholat wae 2 shaft. Ya duanya shaftnya tuh terpisah jadi Ya. 2 piece. Kalau ini 1 jadi Mungkin karena PSBB jadi shaftnya harus agak jauh. Harus agak jauhnya benar. Itu yang bikin gak ngerti kenapa yang depan harus 2, yang belakang itu sih. Nah untuk pemasangan gear jangan kebalik. Jadi yang bagian geriginya tuh ada di dekat si housingnya. Jadi yang ada geriginya tuh kebalik ke si housing atau ke si malikna teh kaditu gitu lah kasih menghadap housing berarti. Nah setelah itu kita masukin bearing 11 buat di housing gardan. Iya. Dan setelah itu kita masukin ke apa? Kalau bearing 9-nya tuh beda sama yang gardan depan. Kalau nanti tuh si bearing 9 tuh udah masukin si dudukan showbreaker. Oh setelah showbreaker. Berarti jadi sekarang ada di bagian dalam. Iya. Masukin yang ini sama kayak tadi ya. Sama. Ini Untuk kita pinion. percepat. Sama. Masukin bearing 11 Bearing dulu. Oke. Jadi untuk pemasangan waktu awal kayak ribet, tapi setelah baca bukunya gitu-gitu aja sih. Gitu aja sih, sama aja. Kalau kita lihat di pas kita dapat partnya, anjir iya ribet PR. Ya jangan lupa pasang minyak Indomie lagi. Minyak Indomie ayam. Grease. Nah ini kita pasang dulu si dudukan itu. Jangan lupa menghadap ke atas ya. Nah kalau untuk ini nggak ada racing jeung racingnya, nggak ada L. Nggak ada right and left. Sama, jadi tinggal masukin sama aja karena ya, di situ juga udah menghadap ke atas juga. Oke. Kita baut. Setelah itu baru kita pasang si link base-nya. Link base-nya itu yang ada bandulnya menghadap ke belakang. Ke gardan. Kalau ke depan nanti gardannya menghadap ke belakang. Jadi 6x6 kalau gitu. Ada nyambung lagi. Setelah itu kita pasang si bearingnya. Lebih simpel dari depan pastinya. Ya. Lebih simpel. Oke. Ini untuk gardan belakang. Pokoknya mah jangan lupa subscribe, like, share, tahu loncengnya tak. Oke. Thanks for today. Terima kasih. Bye. Bye.